perempuan nggak butuh tampan. Ngapain tampan tapi nggak bertanggung jawab? Ngapain tampan tapi nggak mau ke jenjang yang lebih serius? Ngapain tampan tapi nggak mau ngelamar saya datang ke orang tua? No, saya nggak butuh yang tampan. Saya butuh yang mapan, siap, mapan hatinya, mapan dirinya. Dan kalau dia sudah masuk ke usia tua, maka yang dibutuhkan bukan tampan dan mapan lagi, melainkan kesetiaan. Betul nggak? Jangan pernah mencintai seseorang yang tidak cinta sama kita. Sakit. Benar. Mencintai orang yang nggak cinta sama kita sakit. Menikahi orang yang kita bucin sama dia tapi dia nggak bucin sama kita, sakit juga. Hai para perempuan, sehebat apapun kita di luar rumah, sefamous apapun, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gaji kita, kalau sudah sampai rumah, suami tetap derajatnya diangkat di atas suami istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mau dia presiden di luar rumah, kalau masuk ke rumah dia istri. Tuh. Walaupun suaminya kerjaannya rendah di bawah dia, kalau sudah masuk rumah, apa kata imam? Itu yang diperdengarkan olehnya. Mungkin di luar rumah dia memerintah orang, di luar rumah dia harus turut apa kata perintah suami selama itu kebaikan. Kalau ditanya orang yang bahagia itu seperti apa? Man lahu qalbun salim, yang hatinya selamat, tenang, ingat sama Allah terus. Biarpun rizkinya sedikit, rizki dia sedikit bu dari Allah. Gajinya pas-pasan, rizkinya sedikit, tapi ya Allah tenang, rumah tangganya tuh adem ayem. Cuman punya telur 3 butir, anaknya ada 7, tuh telur 3 butir ya, didadar dibagi ber7, habis kenyang, berkah. Ada yang hartanya banyak, anaknya makan satu-satu nggak habis. Habis itu bertengkar, rebutan harta dan lain sebagainya, suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Allah cabut kenikmatan, kesakinahan, ketenangan dalam hati. Bisa jadi karena selama ini kita ahli maksiat. Ada maksiat yang lagi kita dawamin tapi kita nggak ngerasa. Makanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, adalah orang walaupun berat harus tertatih-tatih, bahasa kita itu sampai ngesot-ngesot saking susahnya ninggalin maksiat, tapi sedikit demi sedikit insya Allah Allah permudah. Pokoknya kalau yang suka ngupload pasangan itu biasanya perempuan, istri. Laki dia akan upload kemesraan dengan istrinya dengan 2 catatan. Pertama, dipaksa sama bininya, betul nggak? Yang kedua, HP-nya lagi dibajak sama istri, diambil handphonenya. Ayah mah nggak pernah foto berdua sama mama, upload kok biar orang tahu. Akhirnya diambil sama bininya, dia upload sendiri. Karena memang mustahilun atau jarang sekali dan susah laki-laki itu ngupload foto sama istri. Ini bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan kalau setelah dia menikah, dia makin bucin sama suaminya, betul nggak? Betul. Tapi kalau laki-laki udah nikah, bucinnya berkurang. Sebab apa? Karena selama ini yang dia cari, yang dia kejar, sudah dia dapat. Kata Rasul, wahai Fatimah, andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah, kata Rasul, maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking pentingnya berbakti dan mencari ridho suami. Berat atau enggak? Berat enggak? Berat ustazah. Iya kalau suaminya soleh, kalau suaminya toleh. Durhaka kan, tolih itu kan lawan kata solih kan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, solih artinya baik, tolih artinya durhaka. Kalau pasangannya kira-kira walaupun berat perselingkuhan yang sudah dia lakukan, tapi dia sudah menyesal, meminta maaf, ingin memperbaiki, kemudian dia taubatan nasuha, benar-benar minta ampun sama Allah dan berjanji, Allah aku nggak bakal ngulangin lagi. Kasih peluang. Karena ada peluang orang untuk melakukan kebaikan dan bertobat kepada Allah. Nggak boleh kita merasa yang paling baik. Setiap orang punya peluangnya untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah kita kasih peluang diulang lagi, ada yang bilang selingkuh itu penyakit. Ya, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang selingkuh turunan. Ada yang bilang gitu juga. Ada yang bilang selingkuh ya karena kesempatan masing-masing. Tapi yang paling penting selingkuh itu adalah karena
dia jauh dari Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Kalau dia taat sama perintah Allah, dia setia sama Allah, pasti dia setia sama pasangannya. Kalau dia tidak setia sama pasangannya, otomatis juga perintah Allah pasti dia tidak kerjakan. Maka maafkan suami kalau dia bertobat, tapi kalau mengulangi lagi, saya rasa mediasi dan perceraian lebih maslahat daripada jadi penyakit, apalagi untuk anak-anaknya. Ada istilah begini, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang, manusia yang selamat adalah ketika dia mampu menjaga lisannya dengan sebaik mungkin. Karena lisan ini nggak bertulang, tapi kalau udah nyakitin orang, dia lebih tajam, Bu, daripada pedang, Bu. Ini lisan. Makanya solusi untuk menjaga lisan dalam Islam itu cuma dua. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik-baik, keluarin kata-kata yang berfaedah, atau yang kedua aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Tuh solusi dalam Islam. Orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia punya solusi menjaga lisannya dengan dua hal, diam atau berkata yang baik. Diam atau berkata yang baik. Saya dulu di kajian sebelumnya pernah sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ada doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Sudah tahu ya? Sudah pernah nyatat ya? Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi dzikran. Artinya apa ya Allah? Allahumma ja'al sumti fikran, jadikan diamku ini berfikir. Menimbang dulu yang mau diucapin, difikirin dulu. Jadikan diamku berfikir. Ya Allah, jadikan diamku berfikir. Wa nutqi dzikran, jadikanlah setiap ucapanku adalah zikir, kebaikan yang keluar dari lisanku ya Allah. Nah, ini taat sama suami memang berat, butuh proses. Gak semua dari kita sanggup melaksanakannya. Jadi cuman perempuan-perempuan pilihan berkelas syurga yang mampu ridho, ikhlas jalanin rumah tangga. Makanya kalau kita lagi ngadepin sifat buruk dari suami, sekali lagi banyakin istighfar, tarik napas. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, alhamdulillah. Bacain Fatihah suaminya, Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan jadi orang baik. Lagi tidur suaminya, ubun-ubunnya ditiupin, bacain Al-Quran. Jadi sebenarnya ngadepin suami yang gak baik itu cukup dengan doa. Istri solihah, para penghuni syurga, senjatanya cuma satu, doa. Senjata kita itu adalah ad-doa. Ya, ad-doa silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin muslimah. Jadi bekalnya pakai doa. Suami gak baik, doain. Anak gak baik, doain. Rumah tangga lagi kacau, doain. Kenapa rumah tangga saya lagi kacau? Oh, sayanya yang jauh sama Allah, maka antar saya dengan manusia yang lainnya, itu pasangan saya sendiri juga jauh. Jadi hubungan suami istri itu ibarat segitiga. Makin dekat mereka sama Allah nih di tengah-tengah nih ya. Jadi ada di tengah-tengah suami istri. Maksudnya jangan dibayangin di tengah-tengahnya ya Bu ya. Maksudnya Allah ini yang menjadi pusat kebahagiaan suami dengan istri. Kalau makin naik itu segitiga, suami istri makin dekat apa enggak? Dia makin menuju Allah nih, segitiga nih, makin menuju Allah, dia makin dekat, makin bagus hubungannya. Tapi kalau ada Allah nih yang jadi pusat kebahagiaan, makin jauh makin ke bawah, mereka makin masing-masing udah gak dekat sama Allah, hubungan mereka makin renggang satu sama lainnya. Makanya semakin dekat suami istri sama Allah, semakin Allah dekatkan hubungan mereka. Kita baru punya nikmat nih, harta banyak, flexing sana sini, ya, bikin video dan lain sebagainya. Orang yang gak suka hatinya dengki ngelihat kita, dia doain buruk. Sombong banget. Mudah-mudahan besok diangkat tuh nikmatnya sama Allah.
kena penyakit ain. Makanya pamer itu dilarang, bukan apa, satu bisa nyebabin dengki dan penyakit ain. Gara-gara terlalu berlebihan pamernya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya sering bilang, nikmat yang kita punya jangan berlebihan, apalagi planning ke depan. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya, doa dari mereka. Makanya kalau udah jadi baru kasih tahu orang. Jangan belum jadi baru planning, udah ngomong kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini berhati-hatilah dengan sifat ria yang bisa menghancurkan diri kita.